Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The Pancasila, the five guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the five principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas pembangunan budaya demokrasi Pancasila. Berikut adalah beberapa poin pentingnya. Pertama, pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang mencerminkan musyawarah untuk mufakat, keadilan sosial, dan menghormati hak asasi manusia. Berbeda dengan demokrasi liberal, demokrasi Pancasila menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta mengutamakan kepentingan bersama. 2. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila terbagi antara beberapa berikut. Pertama, musyawarah dan mufakat adalah pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah, di mana semua pihak diharapkan berdialog dan mencapai kesepakatan tanpa paksaan. 2. Persatuan dan kesatuan merupakan keputusan yang diambil harus mencerminkan kepentingan seluruh rakyat, bukan kelompok atau golongan tertentu. 3. Keadilan sosial adalah demokrasi Pancasila menuntut adanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi. 4. Menjunjung tinggi HAM merupakan menghormati hak-hak dasar manusia adalah bagian penting dari pelaksanaan demokrasi Pancasila. 3. Peran Pancasila dalam membangun budaya demokrasi. Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya menjadi panduan dalam politik, tetapi juga membentuk etika dan norma dalam kehidupan sosial. Setiap warga negara diharapkan ikut aktif dalam kehidupan demokrasi, namun tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Contohnya seperti sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjadi landasan utama dalam pemerintahan dan penerapan demokrasi. Yang keempat, partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi. Ada 3 hal penting dalam partisipasi aktif masyarakat dalam demokrasi, yakni: pertama, hak untuk memilih. Setiap warga negara berhak memilih dan dipilih dalam pemilu. Partisipasi aktif dalam pemilu adalah salah satu bentuk keterlibatan dalam demokrasi. Yang kedua, kebebasan berpendapat. Masyarakat bebas menyampaikan pendapatnya, namun tetap menghargai perbedaan pendapat dan tidak menimbulkan konflik. Yang ketiga, kontrol sosial. Dalam demokrasi Pancasila, masyarakat dapat mengawasi pemerintahan, namun kritik harus disampaikan secara konstruktif, tidak merusak tatanan sosial atau mengancam persatuan. Implementasi demokrasi Pancasila di berbagai bidang. Yang pertama, bidang politik. Pemilihan umum yang jujur dan adil adalah implementasi dari demokrasi Pancasila. Sistem ini memungkinkan adanya pemilihan pemimpin secara langsung oleh rakyat. Terus yang kedua, bidang hukum. Hukum ditegakkan berdasarkan prinsip keadilan dan tidak memihak
sebagaimana yang diamankan oleh sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bidang sosial, demokrasi Pancasila menciptakan tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi persatuan, kebersamaan, gotong royong. Hal ini mengurangi potensi konflik sosial akibat perbedaan suku, agama, atau golongan. Nah, yang keenam ada tantangan dalam membangun budaya demokrasi Pancasila. Yang pertama itu ada pengaruh demokrasi liberal. Globalisasi membawa budaya demokrasi liberal yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Masyarakat harus mampu memilah mana yang sesuai dengan Pancasila dan mana yang tidak. Terus yang kedua ada korupsi dan oligarki. Korupsi dan dominasi kelompok tertentu dalam politik bisa menggerus nilai-nilai demokrasi Pancasila. Hal ini harus dilawan dengan sistem hukum yang kuat dan pengawasannya masyarakat yang lebih aktif. 7. Simpulan, mewujudkan demokrasi Pancasila, membangun budaya demokrasi Pancasila tidak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi yang sehat memerlukan partisipasi aktif, kesadaran akan hak dan kewajiban, serta komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila.